Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai bagaimana fisiologi mempengaruhi perilaku hewan dan berdampak pada pemilihan mikrohabitat dan geodistribusi. Saya Siti Aisyah dan rekan saya Adia Syahida, saya Senja Aprilia, saya Masa Yuwarinda, dan saya Najla Dian Ramadhani. Kami akan mempresentasikan PPT kami sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, terdapat pertanyaan besar yang menjadi titik awal munculnya materi kali ini. Pertanyaannya yaitu, bagaimana pengaruh fisiologis hewan terhadap perilaku dan distribusi hewan tersebut? Seperti yang telah kita ketahui, memahami fisiologi hewan membuka pintu untuk mengetahui bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungannya dan bagaimana mereka dapat berinteraksi dengan satu sama lainnya. Fisiologi hewan merupakan studi tentang fungsi dan proses tubuh mereka yang secara langsung dapat mempengaruhi perilaku, pemilihan habitat, dan distribusi geografis. Dimulai dari cara bagaimana makhluk hidup tersebut bernafas hingga bagaimana makhluk hidup tersebut mencerna makanan. Fisiologi memainkan peran vital dalam membentuk kehidupan suatu organisme. Lalu, seperti apa hubungan antara fisiologi, perilaku, dan habitat? Fisiologi di mana struktur tubuh dan fungsi organ mempengaruhi kemampuan hewan untuk beradaptasi dan bertahan hidup. Kemampuan inilah yang kemudian mempengaruhi perilaku dan habitat pada hewan. Perilaku di mana cara hewan dalam mencari makan, berkembang biak, dan melindungi diri yang tentu saja dipengaruhi oleh kemampuan fisiologis mereka. Habitat, hewan memilih habitat yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis mereka seperti ketersediaan air, makanan, dan suhu yang tepat. Dari ketiga kata kunci ini, memunculkan kata kunci yang baru yaitu adaptasi, di mana proses penyesuaian diri suatu makhluk hidup terhadap lingkungannya. Oke, selanjutnya ada sistem pernafasan yaitu adaptasi untuk memaksimalkan oksigen. Di sini ada darat, air, dan ketinggian. Jadi pada darat, hewan darat memiliki paru-paru yang efisien untuk menyerap oksigen dari udara. Lalu pada air, hewan air memiliki insang yang untuk mengekstrak oksigen dari air. Beberapa hewan air seperti paus memiliki paru-paru untuk bernapas di permukaan. Lalu pada ketinggian, hewan di ketinggian tinggi memiliki kemampuan khusus untuk bertahan hidup dengan oksigen yang lebih rendah. Jadi sistem pernafasan ini mempengaruhi adaptasi pada hewan. Selanjutnya ada sistem kardiovaskular yang memiliki peran dalam distribusi energi dan termoregulasi. Yang pertama itu pengiriman oksigen. Seperti yang kita tahu, jantung memiliki guna untuk memompa darah ke seluruh tubuh yang kaya akan oksigen guna untuk menyediakan energi untuk kita beraktivitas. Lalu ada termoregulasi. Di sini sistem kardiovaskular membantu mengatur suhu tubuh dengan memindahkan darah ke permukaan tubuh guna untuk mendinginkan atau ke dalam organ internal untuk menghangatkan. Lalu ada transportasi nutrisi. Di sini darah membawa nutrisi dan hormon ke seluruh tubuh guna untuk mendukung pertumbuhan dan fungsi organ. Selanjutnya itu ada sistem pencernaan yang memiliki peran dalam adaptasi untuk mencerna berbagai sumber nutrisi. Di sini terdapat 3 jenis sistem pencernaan dari hewan yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang pertama herbivora. Hewan herbivora memiliki sistem pencernaan panjang yang dirancang untuk mencerna tumbuhan. Lalu yang kedua itu karnivora. Hewan karnivora memiliki sistem pencernaan yang lebih pendek dan lebih efisien untuk mencerna daging. Sedangkan pada omnivora, hewan omnivora memiliki organ sistem pencernaan yang dapat mencerna tumbuhan dan daging. Selanjutnya itu ada sistem saraf dan hormon yang memiliki peran dalam mediasi perilaku dan respon lingkungan. Yang pertama itu ada saraf. Sistem saraf mentransmisikan sinyal saraf dengan cepat untuk merespon cepat terhadap rangsangan lingkungan. Lalu yang kedua ada hormon. Hormon dilepaskan secara perlahan dari bekerja pada target sel yang jauh, mempengaruhi perilaku jangka panjang dan pertumbuhan. Lalu ada perilaku. Sistem saraf dan hormon bekerja sama
dalam mengendalikan perilaku seperti mencari makan, kawin, dan menghindari predator. Jadi, sistem saraf dan hormon itu bekerja sama dalam mengatur perilaku dan peran hewan dalam merespon lingkungan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai strategi termoregulasi, peran fisiologi dalam mempertahankan suhu tubuh. Di sini itu ada dua, yaitu hewan berdarah panas atau exotherm dan juga hewan berdarah dingin atau endotherm. Di mana hewan berdarah panas itu dapat mempertahankan suhu tubuh yang stabil. Sedangkan pada hewan berdarah dingin itu suhu tubuh bervariasi dengan lingkungan sekitar. Lalu hewan berdarah panas ini memiliki mekanisme fisiologis seperti keringat, bulu, dan lemak. Sedangkan pada hewan berdarah dingin mengatur suhu melalui perilaku seperti berjemur di bawah sinar matahari atau berlindung di tempat teduh. Pada hewan exotherm, dia itu bisa mengandalkan suhu lingkungan untuk mengatur suhu tubuh. Walaupun mekanisme internal terbatas, tapi mereka menggunakan beberapa adaptasi fisiologis, di mana itu perubahan aliran darah periferal dan aksi metabolik rendah. Sedangkan pada termoregulasi pada hewan endotherm, mereka itu memproduksi panas, di mana termoregulasi tanpa menggigil. Aktivasi jaringan adiposa coklat atau broad adipose tissue atau BAT yang membakar lemak untuk menghasilkan panas. Lalu juga dapat kehilangan panas melalui evaporasi, konduksi, dan konveksi. Lanjut pada slide berikutnya, yaitu membahas perilaku pencarian makan, pilihan habitat yang mendukung kebutuhan nutrisi. Itu ada 3. Yang pertama, ketersediaan makanan. Hewan memilih habitat dengan sumber makanan yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi mereka. Yang pastinya mereka itu mencari wilayah atau tempat yang memiliki ketersediaan atau sumber daya makanan yang melimpah. Misalnya herbivora memilih padang rumput subur, sedangkan predator mengeksplorasi daerah dengan populasi mangsa yang tinggi. Kemudian keragaman jenis makanan. Habitat dengan keragaman tinggi memungkinkan hewan memperoleh nutrisi yang lebih seimbang. Kemudian yang kedua itu persaingan. Persaingan untuk mendapatkan sumber makanan dapat mempengaruhi pilihan habitat dan perilaku mencari makan. Nah, persaingan ini bisa juga disebut dengan kompetisi, di mana habitat dengan tingkat kompetisi rendah memberikan peluang lebih baik untuk mendapatkan makanan. Kompetisi bisa antar spesies atau interspesifik atau dalam spesies yang sama, intraspesifik. Kemudian itu yang ketiga, ada keamanan. Hewan perlu menemukan tempat yang aman untuk mencari makan dan menghindari predator. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang migrasi pergerakan dan hubungan fisiologi dan perilaku berpindah. Sebelumnya itu kita harus mengetahui dulu apa itu migrasi. Migrasi sendiri adalah perilaku berpindah jangka panjang yang dilakukan oleh beberapa spesies hewan untuk mencari sumber daya yang lebih baik seperti makanan, tempat berkembang biak, atau iklim yang lebih sesuai. Nah, migrasi ini dapat disebabkan oleh faktor fisiologis seperti perubahan hormon, perubahan metabolisme, pemilihan jalur migrasi. Di sini hubungan fisiologi dan perilaku berpindah hewan itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu siklus musiman, yang mana migrasi ini sering terjadi selama musim tertentu pada beberapa spesies hewan, yang mana mereka akan mencari makan, berkembang biak, atau mencari tempat yang lebih hangat dari tempat tinggal mereka sebelumnya. Yang kedua ada fisiologi. Secara fisiologi, hewan migran ini memiliki kemampuan fisiologi khusus, yang mana mereka dapat bertahan hidup selama perjalanan panjang, seperti dengan cara menyimpan cadangan energi yang lebih besar dan memiliki kemampuan navigasi untuk mencapai ke tempat tujuannya. Yang ketiga itu ada perilaku, yang mana perilaku migrasi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan seperti perubahan cuaca, ketersediaan makanan, dan siklus reproduksinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fisiologi mempengaruhi perilaku.
fisiologi hewan sendiri mempengaruhi perilaku mereka dan secara signifikan akan berdampak pada pemilihan mikrohabitat serta geodistribusinya, terutama dalam menghadapi gangguan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Saat kondisi lingkungan berubah, hewan mungkin mengalami perubahan fisiologis yang mendorong respon perilaku seperti bergerak menjauhi area yang terganggu atau menyesuaikan strategi pemilihan habitatnya. Contoh lainnya itu seperti perubahan suhu yang dapat meningkatkan tingkat metabolisme pada spesies hewan ektotermik sehingga mendorong peningkatan aktivitas mencari makan yang dapat mempengaruhi distribusi mereka di lingkungan yang baru. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana fisiologi dapat mempengaruhi interaksi antar spesies. Jadi, perubahan fisiologis dapat mempengaruhi interaksi antar spesies yang pada gilirannya bisa mempengaruhi struktur komunitas dan stabilitas ekosistem. Misalnya, predator yang berubah perilakunya karena perubahan fisik lingkungan dapat mempengaruhi pola distribusi mangsa mereka. Interaksi ini seringkali berdampak pada jaring makanan dan siklus nutrisi dalam ekosistem tersebut, sehingga membentuk ulang geodistribusi spesies terkait. Jadi terdapat beberapa cara fisiologi dapat mempengaruhi interaksi antar spesies. Di antaranya itu ada kompetisi, misalnya spesies yang lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya atau memiliki toleransi fisiologis yang lebih tinggi terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim akan lebih dominan dalam kompetisi tersebut. Selanjutnya ada predasi, yang mana misal predator yang memiliki kemampuan fisiologis untuk berburu atau mengalahkan mangsanya akan lebih berhasil. Namun di sisi lain, mangsa yang memiliki mekanisme fisiologis untuk melindungi diri akan lebih dapat bertahan hidup. Selanjutnya ada simbiosis, yang mana dalam hubungan simbiosis, baik mutualisme maupun komensalisme, fisiologi spesies yang terlibat sangat mempengaruhi bagaimana interaksi ini dapat berlangsung. Dan selanjutnya itu ada parasitisme, di mana parasitisme ini melibatkan hubungan antara parasit dan inangnya, di mana parasit mendapatkan keuntungan sementara inangnya dirugikan. Fisiologi parasit yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di dalam tubuh inangnya, seperti kemampuan untuk menghindari sistem kekebalan tubuh, sangat menentukan keberhasilan mereka dalam hubungan parasitisme. Baiklah, jadi kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu memahami fisiologi hewan sangat penting untuk memprediksi dan memahami distribusi geografis spesies. Dengan memahami bagaimana fisiologi hewan mempengaruhi perilaku dan adaptasi mereka, kita juga dapat lebih baik dalam melindunginya dan menjaga keseimbangan ekosistem. Sekian video dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.